saya Jembo dari Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura. Nah, saya kuliah di Surabaya. Nah, jurusan di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Kalau disingkat biasanya itu di UPN. Nah, saya kuliah, saya jurusan administrasi bisnis. Saya semester 3. Halo. Horas, kepada nama doaku, kalau buatku saya terputar jalan merasa kesian Sumatera Utara dan Tinggi. Aku sekolah di UPN Veteran Jawa Timur, jurusanku ekonomi pembangunan, saudari aku semester 7. Horas. Pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi tersebut termasuk dalam komunikasi lintas budaya. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki berbagai keberagaman, termasuk bahasa dan budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini bisa melibatkan perbedaan bahasa, nilai-nilai, norma sosial, keyakinan, dan praktik-praktik komunikasi yang berbeda. Komunikasi lintas budaya bisa menjadi tantangan, tetapi dengan kesadaran, empati, dan rasa hormat terhadap keberagaman budaya, kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Halo Andre sama John, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik, oh senang banget aku dengar kabar kalian baik. Nah, makasih banyak ya sebelumnya udah mau dibina sumber dari wawancara kali ini. Nah di sini kita bakal nanya beberapa pertanyaan terkait lintas budaya dan bahasa. Gimana sih kita nyikapin dan bahwa beradaptasi sama budaya baru dan bahasa baru. Nah di sini tuh ada beberapa pertanyaan. Udah siap nih ditanyain? Siap dong. Ya ini sama. Oke, langsung aja pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama tuh di budaya kalian tuh kebanyakan masyarakat di sekitar tuh kalau yang ingin dapat atau sesuatu tuh lebih cenderung belak-belakan atau lebih seringnya basa-basi sih. Nah ini bisa mulai dari aja dulu mungkin. Kalau di tempat itu, kalau masyarakat itu lebih suka yang di poin belakang daripada yang harus di bawah. Oh, kalau masyarakat Batak tuh lebih seringnya apa? Langsung ke poin yang belak-belakan ya dan basa-basi. Terus kalau dari gue sendiri, orang di Papua tuh biasanya lebih belak-belakan atau basa-basi sih kalau lagi ngomong? Kalau tempat saya itu mereka itu boleh gitu. Belak-belakan juga, ada yang poin dan basa-basi ya. Komunikasi high context bisa diartikan sebagai gaya komunikasi yang bersifat ambigu dan terkesan basa-basi, yang menuntut penerima pesan untuk menafsirkannya sendiri. Sedangkan komunikasi low context merupakan gaya komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, dan tak berbelit-belit. Nah, berdasarkan dari keterangan narasumber, bahwa kedua komunikasi dari kedua budaya ini cenderung low context, karena komunikasi masyarakatnya lebih to the point dan tidak berbelit-belit. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam kehidupan sosial budaya kalian tuh biasanya masyarakat tuh cenderung bersifat individualis atau lebih suka gotong royong sih atau melakukan sesuatu secara berkelompok? Mungkin dari dulu. Kalau di budaya itu masyarakat itu terkenal akan sistem gotong royong yang ada sistemnya itu namanya Marsidapari. Marsidapari itu istilah untuk kita tolong menolong satu sama lain. Oke, kalau menolong satu sama lain ya di Batak tuh biasanya disebutnya Marsidapari. Kalau di Papua sendiri atau di budaya Jawa tuh ada nggak budaya maksudnya orang di sana tuh lebih sifatnya individualis atau apa ya? Di tempat itu saling menolong. Ada istilah tuh gini, bantulah orang yang susah, kalau susah kan kita bisa dia. Oh gitu, oke keren banget ya ternyata ya. Oke. Individualism dan kolektivisme. Individualism adalah sifat seseorang yang lebih menekankan peran secara individu daripada kelompok. Orang yang memiliki sifat individualisme cenderung memiliki sifat kompetitif yang tinggi, sedangkan kolektivisme adalah sifat seseorang yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Seseorang yang memiliki tipe seperti ini juga memiliki rasa solidaritas di antara anggota tim dan mengutamakan kepentingan bersama. Pertanyaan berikutnya, menurut kalian berdua nih, apakah budaya kalian tuh nerapin batas antar individu nggak sih? Contoh kayak anak yang lebih kecil tuh menghormati orang yang lebih tua, atau kayak
ada batas-batas start, batas sosial tertentu. Mulai dari Andre. Kalau orang Batak itu mengenal sistem kayak aturan, jadi yang muda itu harus menghormati yang tua, tidak boleh sembarangan panggil. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang menurut kita lebih tua dari kita, nah ada sistem pemanggilannya sebesar tulang, guru, bapak tua dan lain sebagainya. Kalau di John, misal di tempat kamu tuh biasanya gimana? Kalau di tempat itu biasanya panggil lebih tua tuh om, tante, kalau itu tante, kalau kakak tuh kak. Ada perbedaan bahasa nggak kalau misal ngobrol sama orang yang lebih tua? Ada pasti ya. Lebih halus gitu ya. Di Batak juga sama, atau kayak bahasa sehari-hari juga bisa dipakai buat yang lebih tua aja. Sama kayak gitu ya, lebih sopan. Power distance adalah suatu dimensi yang memiliki ketidaksejajaran antara individu di dalam kelompok tersebut. Semakin tinggi kekuasaan individu di kelompok tersebut, maka akan semakin berkuasa juga individu tersebut. Hal ini biasanya sering terjadi di perusahaan, yaitu antara pemimpin dan karyawannya. Nah, habis itu dari pertanyaan tadi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Berikutnya tuh kalau kalian nih dalam berkomunikasi sama teman yang dari latar belakang budaya atau bahasa yang beda, tuh kalian tuh lebih suka mencoba buat menguasai bahasa mereka walaupun kalian sebenarnya tuh nggak paham, atau cenderung kalian ngomong bahasa Indonesia aja deh, jangan bahasa daerah kalian, nanti aku nggak paham gitu. Gimana? Kalau dari Anda sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi, aku lebih suka mereka berbahasa Indonesia, tapi tidak lupa untuk mengenal logat mereka, jadi semacam aku bisa mengenal budaya mereka jadi semakin berbeda. Oke, kalau dari John, Kalau menurutku sih ya itu senyaman mana mereka berbuka mereka ya, supaya bisa mengalir. oh apa kalau misal mereka ngobrol pakai bahasa mereka ya, kayak misal ada orang bahasa Sunda, kamu tetap bisa memahami ya walaupun kamu sebenarnya nggak paham. Oke. Uncertainty avoidance adalah perbedaan budaya dalam menghadapi ketidakpastian. Budaya dengan uncertainty avoidance tinggi cenderung mencemaskan ketidakpastian, menerapkan peraturan yang ketat, menghindari konflik dan kompetisi, memiliki motivasi berprestasi yang rendah, tingkat stres yang tinggi, menghindari perubahan, mengandalkan ahli, dan berpartisipasi rendah dalam kegiatan sukarela. Di sisi lain, budaya dengan uncertainty avoidance yang rendah merasa nyaman dengan ketidakpastian, memiliki aturan yang lebih santai, lebih terbuka terhadap konflik dan kompetisi, memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, stres yang rendah, terbuka terhadap perubahan, percaya pada pendapat awam, dan partisipasi tinggi dalam kegiatan sukarela. Nah, berikutnya nih terkait masalah waktu, masalah kedisiplinan nih. Menurut kalian tuh penting gak sih kalau misal kita tuh menghargai waktu dan harus datang ke tempat atau menghadiri suatu rapat gitu ya, atau acara tertentu tepat waktu, terus harus on time banget nih. Dari Andre sendiri gimana pendapatnya? Kalau menurut aku sendiri, waktu itu harus, cuman ini berbicara tentang prioritas sendiri, mana yang lebih prioritas satu kegiatan satu dan yang lain. Jadi kalau misal kita nggak bisa tepat waktu karena ada satu hal yang mendesak, ya nggak masalah. Oke, kalau misalnya dari orang Batak sendiri itu biasanya mereka lebih cenderung agak ngelag dikit nih kayak orang-orang Indonesia biasanya, atau lebih seringnya online. Kalau orang Batak sendiri itu banyak mereka yang harus, jadi mereka itu sistemnya itu ada bahasa yang namanya jambatan jadi ngarat kayak pada orang Indonesia. Oh, di Batak itu sebutan anak itu jambatan ya. Kalau jadi sendiri gimana? Menghargai waktu tuh penting nggak sih? Penting sih kalau macam gini, misalnya kan kita kampus nih ya, kita di panitia tepat waktu gitu, macam apa kita harus duluan sebelum waktu ditentukan. Kalau misalkan orang dari tempat kamu atau daerah kamu di Papua nih, orang-orang itu lebih sering kayak kajian sesuatu tuh on time banget, harus sigit, harus disiplin, atau kayak beneran nak dulu aja kayak orang Indonesia biasanya? Ya sih tertentu kadang-kadang. Kalau di sana tuh jam karet misalnya. Jam karet kayak gimana? Oke, disebutnya di jam karet kalau di Papua ya. Oke. Time orientation. Time orientation atau orientasi waktu adalah salah satu aspek penting dalam memahami perbedaan budaya dalam komunikasi lintas budaya. Konsep ini merujuk pada cara individu atau budaya mengelola waktu, menghargai ketepatan waktu, dan memandang waktu dalam berbagai konteks.
Perbedaan dalam orientasi waktu dapat memengaruhi cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dari budaya yang berbeda. Oke, pertanyaan berikutnya nih, kalian tuh gimana sih cara kalian buat menyesuaikan diri sama lingkungan yang punya latar belakang budaya yang beda? Misal kamu datang ke Surabaya terus ditemuin sama budaya orang lain yang macam-macam nih, apalagi budaya Jawa, gimana cara kalian menyesuaikan diri? Kalau aku lebih ke beradaptasi itu sistemnya lebih banyak mendengar dan menganalisa. Jadi aku nggak mau langsung banyak bicara, tapi mau paham sama budaya mereka. Jadi memahami dulu sistem mereka itu gimana. Oke, kalau John? Nah, kalau aku mau konsultasi memahami budaya dan bahasa mereka, ikutlah aturan dan budaya aku sendiri. Oke, lebih follow up apa yang ada di sini dulu ya, dimana apa bumi dipijak di sini lagi dijunjung ya, oke. Pendekatan sifat. Pendekatan sifat dalam komunikasi budaya mengacu pada bagaimana karakteristik dan sifat-sifat individu dapat memengaruhi cara seseorang berkomunikasi dalam konteks budaya tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya nih terkait kesalahpahaman. Pernah nggak sih kalian tuh kayak salah paham atau salah ngertiin suatu bahasa atau sikap dari golongan budaya lain gitu kan, yang menurut kalian tuh beda budayanya. Contoh kalau misalkan teman kalian tuh bercanda pakai bahasa mereka, terus tapi kalian menyikapinya tuh kayak kok kesannya malah nyinggung aku ya, kok malah jatuhnya kayak nyudurin aku gitu. Pernah nggak sih kalian salah paham kayak gitu? Mulai dari aja dulu Mungkin seringnya sering banget. Untuk sebagai contohnya itu penggunaan bahasa di sini sama di sana. Jadi kadang ada kesalahpahaman. Kalau misal nih aku lagi bercanda sama mereka, terus aku pakai penggunaan cowok yang mana di sini mungkin kurang etis ya. Jadi untuk diucapkan. Sementara di sana cowok itu memiliki arti bahwasanya pemanggilan nama untuk orang yang menurut kita udah deket banget gitu. kalau cowok di sana tuh lebih cenderung manggil bro gitu ya. Oke. Kalau John sendiri pernah nggak salah paham gitu sama orang dari beda bahasa atau perilaku orang dari budaya lain? Sering terjadi. Sering jadi. Nah, contohnya gimana? Kalau contohnya ya bahasa lain sih, kalau di sini kan kalau macam maki itu udah biasa ya. Maki-maki itu biasa. Misalnya diskusi gitu. Oh, kalau di sana tuh misal kita kayak ngomong-ngomong maki-maki atau patah tuh langsung diseriusin gitu ya, kayak aja bener berantem jatuhnya. Oke, mungkin kalau masalah salah paham itu cukup segitu. Pendekatan perspektual. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi individu atau persepsi seseorang terkait dengan lintas budaya. Pada dasarnya, pendekatan ini hampir mirip dengan pandangan persepsi. Seseorang bisa memiliki cara pandang yang berbeda, padahal pada konteks hal yang sama. Nah, berikutnya nih, pernah nggak sih kalian tuh ketemu orang dari suatu tempat atau dari suku tertentu nih, dari suku tertentu yang sering melakukan sesuatu yang spesial nih kayak aneh nih budaya mereka nih, padahal di budaya aku kayak gitu. Nah, menurut kalian juga itu budaya sesuatu yang spesial unik itu tuh bagus nggak sih buat dicontoh atau justru harus dihindari kayak gitu? Dari Anda dulu. Kebetulan di daerah umumnya, tapi tempat aku juga yang sekarang ini, sekarang itu banyak orang yang asalnya dari timur, yang mana mereka itu punya kegiatan semacam kebiasaan suka untuk menari. Jadi sementara di tempat itu mungkin belum terbiasa, jadi menurut aku itu sesuatu hal yang unik yang bisa dicontoh karena mungkin itu salah satu cara mereka buat berekspresi untuk menghilangkan stres mereka. Oh, dari stres, budaya menari dari timur nih. Kalau John sendiri ada nggak sih budaya suatu hal yang unik dari budaya lain yang menurut kamu tuh spesial atau unik gitu? Ada sih itu budaya Batak sih, kalau mereka nyanyi itu menghilangkan stres gitu lah. Menghilangkan stres. Suka nyanyi gitu ya. Menurut kamu tuh bagus nggak nyanyi gitu? Oh, bagus. Bagus. Bermotivasi gitu lah. Oh, bikin orang motivasi nih, suaranya bagus. Oke. Pendekatan perilaku dalam komunikasi lintas budaya menitik beratkan pada pemahaman tindakan konkret dan perilaku nyata individu atau kelompok dalam interaksi dengan budaya yang berbeda. Ini mencakup pengamatan perilaku, respons terhadap budaya, dan konteks budaya. Pendekatan ini mendorong adaptasi, kesadaran,
dan empati terhadap budaya lain, serta mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam praktik komunikasi sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau organisasi berkomunikasi secara efektif dengan budaya yang berbeda melalui pembelajaran yang aktif dan penyesuaian perilaku yang diperlukan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak sih sedikit cerita tentang salah satu upacara adat atau perayaan tertentu nih khas suku kalian? Misal Andre dari Batak gimana upacara adat di sana, sama kalau misalnya John nih dari Papua tuh gimana sih upacara adat atau perayaan-perayaan yang di sana yang masih dilakuin sampai sekarang nih, budaya-budaya unik ini dari Andre? Di Batak itu ada bukan sistem sih, lebih ke suatu acara yang namanya kalau itu yaitu menggali tulang. Jadi menggali tulang leluhur yang udah mati, biasanya itu di umur yang udah belasan tahun meninggal. Nah, jadi tulang yang digali itu biasanya dipindahkan ke suatu tempat misal tubuh yang mana sebagai representasi mereka bahwa misalnya mereka itu menghormati nenek moyang mereka. Apa nih? Makhluk Kalholi budaya buat menggali makam lagi ya untuk lebih dihormati secara adat. Kalau misalnya di zaman gue nih di tempat kamu tuh gimana sih, ada upacara adat tertentu nggak yang unik? Ada itu istilah bakar batu tulangnya di situ, makanan macam daging gitu. Bakar batu ya. Itu jadi buat apa sih bakar batu gitu? Untuk perayaan menghentikan atau ambil wisuda gitu. Terus misalnya yang sudah atau kayak planting tertentu tuh di sana biasanya bakar batu ya, tapi yang dibakar sendiri buat batunya, nanti ada makanan di dalamnya. Oke, makan banget nih budaya-budaya kalian. Pendekatan khusus budaya. Pendekatan khusus budaya digunakan saat ingin meningkatkan komunikasi dengan orang lain dari kebudayaan lain dengan cara belajar tentang norma, nilai, kepercayaan, bahasa, pengetahuan, sistem sosial dan budaya, sistem ekonomi, mata pencaharian, serta adat. Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa ajuin. Makasih banyak banget sama Andre dan Ujang udah mau partisipasi buat wawancara ini jadi narasumber. Semoga kalian kedepannya bakal lebih sukses lagi. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya, susah ada salah kata. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.